Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana biasa pada pagi hari ini pertemuan kita yaitu belajar pendidikan agama Islam dengan bahan ajar yaitu tentang sholat Jumat ya. Kalau minggu-minggu terdahulu, minggu kemarin kita belajar tentang menghormati orang tua dan menghormati guru dan empati. Sekarang minggu ini kita belajar tentang sholat Jumat. Sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ya, di masa pandemi COVID ini, kita jangan lupa ya, memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan setelah habis beraktivitas, kemudian menjaga jarak dari kerumunan orang banyak. Kemudian kita makan makanan yang bergizi biar imun kita bertambah sehat sehingga kita tercegah dari penyakit COVID-19. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ya. Salam kita udah ucapkan, sekarang salam salawat kita panjatkan pada kehadiran Nabi besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu ya, membaca umul kitab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada minggu ini ya, perkenalkan, udah tahu semua kalian kan ibu yang membimbing atau mengasuh pelajaran pendidikan agama Islam atau budi pekerti yaitu Ibu Nurul Ainun. Materi pagi ini yaitu sholat Jumat. Dan sebelum kita mulai pembelajaran tentang sholat Jumat, kita akan mengetahui terlebih dahulu yaitu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, siswa dapat menunjukkan dalil nakli dan dalil akli yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi bisa menunjukkan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kalau dalil akli yang terkait itu dengan akal. Iman kepada Allah ya, menunjukkan dalil iman kepada Allah. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan beriman kepada Allah. Kemudian kita bisa menerapkan apa itu sholat Jumat. Ya, jadi berkaitan dengan sholat Jumat ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini harus kita ketahui juga yaitu apa itu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ya kalau kita biasa setiap hari Jumat anak laki-laki itu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekarang apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat dilaksanakan setelah 2 khutbah kemudian berjamaah. Itu yang kita laksanakan ya. Jadi sholat Jumat ulang lagi, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat secara berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Jadi ini ya yang dikatakan sholat Jumat, sholat 2 rakaat dengan berjamaah. Bagaimana Bu kalau sendirian? Boleh nggak? Tidak ya, syaratnya adalah berjamaah. Dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Itulah dikatakan sholat Jumat. Kemudian hukumnya. Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, wajib. Wajib ain ya. Harus dilaksanakan oleh orang per orang atau secara individu. Kemudian sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri.
Yang keempat, itu sholat Jumat itu adalah sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Jadi ada ketentuannya sholat Jumat, hanya bukan dilaksanakan hari Jumat 2 rakaat kemudian berjamaah, ya itu secara definisi ya. Ada ketentuannya harus bagaimana ya. Kita harus memenuhi apa, ketentuannya apa. Itu yang dimaksud dengan sholat Jumat. Kalau kalian belum tahu ya apa itu sholat Jumat, ini dari jelasin bahwa sholat dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Kemudian ayat Al-Quran terkait sholat berjamaah atau terkait dengan sholat Jumat ya, sholat berjamaah Jumat. Yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Quran surat Al-Jum'ah itu surat ke-62 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi ini perintah sholat Jumat. Jadi apabila diseru atau dipanggil azan untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, maka kita bersegeralah dan tinggalkan jual beli. Untuk apa kita tinggalkan jual beli? Untuk mengingat Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalian hafalkan ini, sering dibaca ya sebelum melaksanakan sholat Jumat. Itu ada apa hatib itu membaca ini perintah bahwa kita disuruh melaksanakan sholat Jumat untuk mengingat Allah ya, dan tinggalkan jual beli karena itu lebih baik bagimu ya. Tinggalkan jual beli karena itu lebih baik bagimu. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau di sini tinggalkan jual beli aja ya, wazarul bai', tapi tambahkan artinya zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ini perintah tentang sholat Jumat ya. Yang terdapat kalau ditanya Quran surat berapa itu ya? Al-Jum'ah surat ke-62 ayat 9. Itu tentang perintah melaksanakan sholat Jumat. Kemudian hadis terkait tentang sholat Jumat. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Anna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ati hina tamilus samsu. Rawahul Bukhari ya. Jadi dari Anas, artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir ya. Jadi pada waktu matahari tergelincir yaitu pada waktu zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, syarat sholat Jumat. Apa itu syaratnya? Ya, kalian ketahui sebagai laki-laki ini syarat wajib sholat Jumat. Siapa-siapa yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu? Pertama, Islam. Ya, orang yang beragama Islam. Kalau non-muslim tidak diwajibkan. Nah ya, kalau kita merasa orang Islam, beragama Islam, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian baligh atau dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan, tapi anak-anak sering melaksanakan sholat di Jumat di masjid itu untuk pembelajaran. Kita mendidik anak kita, anak kecil atau adik kita supaya mereka membiasakan diri. Nanti setelah dewasa mereka tidak kaget lagi dan sudah menjadikan kebiasaan mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ya, jadi bukan orang dewasa aja, anak-anak juga, tapi anak-anak tidak diwajibkan. Yang diwajibkan orang baligh atau dewasa. Anak-anak tadi untuk pembelajaran atau pembiasaan saja. Kemudian berakal. Ya, orang gila tidak wajib. Jadi yang berakal aja. Orang stres atau gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian laki-laki.
Ya, laki-laki yang diwajibkan, perempuan tidak diwajibkan. Boleh nggak perempuan sholat Jumat? Boleh, tapi dia tidak diwajibkan, ya, hukumnya sunnah. Kemudian sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Yang diwajibkan orang sehat, mampu, tidak ada halangan suatu apapun. Itu diwajibkan ya. Jadi sehat, berakal, laki-laki, baligh. Terakhir yaitu menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib. Jadi kalau kita mantap di Bukit Kemuning ini ya, kita diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau kita dalam perjalanan atau musafir, kita boleh tidak melaksanakan. Karena itu termasuk halangan daripada sholat Jumat. Jadi kalau kita nggak sholat Jumat, gimana Bu? Ya, kita tetap melaksanakan sholat zuhur. Yaitu 4 rakaat. Kemudian syarat sah mendirikan sholat Jumat. Kalau tadi orangnya ya, sekarang syarat sahnya. Kapan sholat Jumat itu boleh didirikan atau bagaimana sah mendirikan sholat Jumat. Pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi tempatnya itu di tempat dia bermukim. Kalau di bukit ya di bukit sholat Jumatnya. Kalau dia berada di Bandar Lampung ya tempat sholat Jumatnya di Bandar Lampung. Ini merupakan tempat mukimnya seseorang atau tempat mukimnya suatu penduduk, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian syarat yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Jadi harus berjamaah nak ya. Ingat syarat berjamaah itu ya, ada imam, ada makmum. Jadi tidak boleh sendirian. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, boleh nggak sholat Jumat di hari Jumat tapi sudah menjelang maghrib? Tidak boleh ya. Waktunya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi dia sama dengan pelaksanaan sholat zuhur. Nah, ya. Sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Ya, harus didahului 2 khutbah. Ada khutbah Jumat kan? Sebelum kita sholat Jumat, terakhir setelah mendengarkan 2 khutbah, baru kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi ini syarat sah untuk kita mendirikan sholat Jumat. Kalau nggak terpenuhi ini, berarti sholat Jumat kita tidak sah atau tidak dibolehkan mendirikan sholat Jumat. Tidak terpenuhi syaratnya. Lanjut berikutnya, kita ya sebelum melaksanakan sholat Jumat, kita juga melaksanakan seperti biasa melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi ini pada hari Jumat kita diwajibkan tadi karena perintah Allah ya, Al-Jum'ah ayat 9 tadi menyuruh kita untuk melaksanakan sholat di hari Jumat. Bagaimana kalau kita sudah melaksanakan sholat Jumat? Kalau kita sudah melaksanakan sholat Jumat, kita tidak lagi melaksanakan sholat zuhur ya, pengganti sholat zuhur. Tetap sudah dilaksanakan pada waktu sholat Jumat sama. Sholat Jumat 2 rakaat nak ya, pengganti sholat zuhur. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, kita tidak lagi melaksanakan sholat zuhur. Itu soal yang pertama, latihan soal. Ya, apa yang kamu ketahui tentang sholat Jumat? Sholat Jumat itu apa? Tadi udah jelaskan ya. Sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, ya, kemudian 2 rakaat, didahului 2 khutbah, dilaksanakan pada hari Jumat. Tuh ya, sholat Jumat. Kemudian, jadi kalian tinggal mengulang lagi, baca bukunya nak ya, buku paket ada, jangan sampai kita langsung ke soal, baca dulu materi supaya kita bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua, sebutkan syarat-syarat sholat Jumat. Apa syaratnya tadi ya? Ada laki-laki, kemudian Islam, ya, tidak berhalangan, sehat itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebutkan orang-orang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Siapa-siapa orang yang diperbolehkan tidak sholat Jumat atau disebut dengan halangan-halangan sholat Jumat. Kemudian soal yang keempat, ya dikit soal kita ya pada pagi hari ini, soalnya yaitu mengapa laki-laki diwajibkan sholat Jumat? Kenapa? Kenapa enggak perempuan ya? Kalau perempuan hukumnya kayak mana? Ya, kalau perempuan itu bukan wajib hukumnya, tapi sunnah. Boleh nggak? Boleh.
Yang diwajibkan di sini laki-laki, ya. Jadi kalau ditanya mengapa laki-laki diwajibkan sholat Jumat, ya karena apa itu nak ya. Jadi demikian ya pembelajaran kita, nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian benar-benar memahami itu tentang sholat Jumat. Nanti ketika kita ulangan ya, kita bisa jawab. Kalau pengertian sholat Jumat tuh ini ya, syarat-syaratnya itu apa? Nah, itu juga bisa kita jawabnya. Kemudian orang-orang diperbolehkan untuk tidak sholat apa? Misalnya orang sakit apa ya, kemudian misalnya dalam keadaan bencana alam atau dalam keadaan hujan lebat dan lain sebagainya. Kemudian terakhir yang keempat, mengapa laki-laki diwajibkan sholat Jumat. Nah, nanti kalian setelah menjawab soal-soal ini ya, Al-Jum'ah ayat 9-nya itu dihafalkan. Nanti begitu pertemuan tatap muka, nanti kita bisa menghafal atau ibu tunjuk satu-satu untuk membacakan ayat tersebut di depan kelas ya. Kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.